Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Hadis Kada. Kali ini kita akan membahas update terbaru Scalar versi 1002. Apa saja yang baru? Nah, kita bahas di sini. Pertama, fitur yang baru di sini adalah multi page atau multi canvas. Maksudnya, kita bisa membuat lebih dari satu page atau satu canvas dalam satu project. Ya, di sini ada beberapa tombol baru, ada plus, terus ada combo box page, ada tombol untuk rename page, dan ada tombol untuk menghapus page. Untuk menambah page, kita klik tombol plus ini. Kita kasih nama misalnya page 2. Oke, maka di combo box muncul page 2. Combo box ini fungsinya untuk berpindah halaman. Misalnya saya sekarang berada di page 1, saya mau pindah ke page 2, tinggal pilih page 2. Nah, sekarang saya berada di page 2. Untuk membuktikannya kita coba buat di page 1. Misalnya kita buat saya tambahkan objek teks. Ini saya kasih teksnya ganti jadi page 1. Nah, kalau kita mau pindah ke page 2, tinggal pilih di sini page 2. Maka muncul page 2 masih kosong. Kita kasih objek lagi, misalnya teks page 2. Nah, ini kalau saya pindah ke page 1 maka muncul page 1 gitu. Oke. Nah, untuk mengganti nama page, ini ada tombol rename. Misalnya di page 1 saya ganti jadi namanya home. Nah, nanti berubah jadi home. Nah, untuk menghapusnya ada tombol delete. Jadi tinggal pilih page yang ingin dihapus, misalnya ini saya klik. Oke, maka akan hilang dari list page-nya. Begitu. Kemudian yang baru di versi ini juga adalah resolution. Di sini ada muncul resolution. Resolusi ini adalah ukuran kanvasnya. Nah, kita bisa pilih ini adalah resolusi monitor yang umum. Kita bisa pilih misalnya ini. Nah, terus di sini juga ada tambahan baru. Di sini ada semacam garis putus-putus merah ini. Itu untuk menunjukkan batas dari kanvas atau batas dari page-nya. Seperti ini. Nah, Anda bisa pilih list di sini ukurannya yang standar, atau Anda bisa juga buat sendiri ukuran Anda. Misalnya saya inginnya kecil saja, 400 kali 200 kali 400 ya, seperti ini, atau ininya 600. Nah, maka ini resolusinya custom, terus width height-nya bisa kita ubah sendiri gitu. Ini garis-garis ini adalah menunjukkan batas dari ukuran page-nya gitu. Nah, setiap canvas atau page bisa memiliki resolusi sendiri. Jadi kalau saya misalnya buat page baru, dua misalnya, maka di sini resolusinya kita bisa atur sendiri. Begitu. Sini saya tambahkan ini antar page kita juga bisa melakukan copy paste. Misalnya saya akan copy teks ini, kayak copy, kemudian saya pindah copy paste di page 2. Nah, maka ini bisa kita paste di sini. Saya rubah jadi page 2. Page 2 saya kasih ke home lagi, page 1 seperti itu. Nah, ini yang baru di versi 102. Terus kemudian yang baru di versi ini juga ada objek tombol, ini button di sini. Button. Kita bisa drag. Nah, di sini objek button ini ada muncul seperti ini propertinya yang kita bisa rubah-rubah. Nah, di sini teksnya masih kosong, misalnya tombol ini akan saya gunakan untuk pindah halaman. Nah, untuk teksnya juga bisa kita rubah, kita bisa atur italic boldnya, warnanya juga bisa kita ganti. Nah, terus kemudian misalnya di page 2 nya kita copy saja.
copy saja, paste sini, saya kasih nama go to page 1 misalnya, atau go to home. Nah, oke, itu yang baru. Nah, terus fitur yang baru yang lain adalah di objek button ini kita bisa menambahkan event di sini. Event. Nah, di sini ada event on click. Jadi kalau tombolnya diklik, kita mau actionnya apa gitu. Di sini sudah ada listnya. Kita tinggal tambahkan. Nah, actionnya kita bisa pilih. Untuk saat ini yang bisa kita pilih hanya dua, go to page dan set tag. Untuk pindah ke halaman itu kita pakai go to page. Terus tagnya biarkan kosong, value-nya kita isi dengan indeks page-nya. Misalnya page 2, maka kita tulis 2 gitu. Nah, cukup ini ya, terus kemudian kita klik yang checklist ini. Oke. Nah, terus kemudian di page 2-nya go to home ini saya akan tambahkan action. Actionnya go to page, value-nya 1. Karena home itu adalah indeksnya 1 dia. Di sini indeks 1. Oke, kalau sudah kita bisa activate. Kita activate. Settingnya kita atur, autonya kita uncheck. Oke, sudah. Sekarang kita coba run, activate. Jadi muncul seperti ini. Nah, ini di page 2 sekarang kita go to home. Nah, ini langsung lari ke home-nya. Kemudian kita mau go to page 2. Page 2. Oke. Itu fitur yang baru di versi 1.02. Kemudian yang baru lagi di versi ini adalah selain kita eventnya kita bisa go to page, kita juga bisa ada event untuk set tag. Nah, saya akan contohkan. Kita punya misalnya di halaman home, saya punya objek analog. Misalnya kita pakai ini saja. Ini bisa kita atur ke bawah. Nah, gini. Kita buat dulu tagnya, misalnya bus connection. Saya akan pakai modbus TCP, lalu saya akan buat koneksi. Saya kasih nama mode, lalu akan default saja. Kemudian kita bikin tag. Kita buat satu tag saja cukup. Misalnya address 4001. Oke. Nah, sudah seperti ini. Nah, kemudian di objek ini indikatornya kita pilih dinamiknya, value-nya ke tag 1. Lalu yang ini juga teksnya ke tag 1. Nah, setelah itu kita harus siapkan kita pakai modbus HD saja. Modbus HD saja, ini modbus HD saya. Kemudian TCP servernya kita aktifkan. Nah, di holding register. Nah, ini yang akan kita akses ini. Misalnya initial value-nya saya kasih 50. Oke, kita biarkan saja ini. Kemudian kita minimize. Nah, kita akan coba activate sekarang. Oke, ini sudah muncul 50. Jarumnya juga sudah muncul di tengah-tengah. Kalau kita lihat ke tag management, ini sudah hijau, berarti sudah connect. Ini juga value-nya kita bisa munculkan. Nah, misalnya kalau di modbus HD-nya saya rubah jadi 70 misalnya. Jadi 70, di grafiknya juga akan muncul 70. Oke. Nah, kita deactivate dulu. Nah, sekarang kita akan coba membuat tombol untuk men-set value tag-nya. Misalnya ya, saya akan ini jadi teksnya saya tulis set 80 misalnya. 80, terus di eventnya kita bisa tambahkan event set tag, terus nama tagnya tag 1, value-nya 80. Oke. Jadi ketika tombol ini diklik, dia akan melakukan
action untuk men-set tag ini jadi 80. Oke, nah untuk membuktikannya kita coba activate. Nah sekarang nilainya 70. Di mode Basadi juga 70. Nah sekarang kita akan klik tombol ini. Klik. Nah ini maka akan berubah jadi 80. Gitu. Ya, saya ubah lagi misalnya 20. Nah ketika saya klik ini set 80, maka dia akan set value-nya sesuai dengan apa yang kita tentukan nilainya gitu. Nah, kita aktif lagi. Nah, sini 80. Kalau misalnya kita mau merubah value-nya misalnya 60. Kalau ininya sih tidak hanya teks saja gitu. Oke, kita activate lagi. Kan nilainya 80, kita set akan 60. Seperti itu. Jadi kesimpulannya pada versi 1002 ini fitur barunya adalah multi page, multi canvas, kemudian resolution, dan ada object button, dan di object button bisa kita tambahkan event. Untuk saat ini event yang available hanya on click, dan actionnya juga hanya dua, yang sekarang available hanya go to page dan set tag. Demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman coba sendiri, explore sendiri, dan jangan lupa kirimkan review teman-teman ke Hadiskada. Dan kami meminta atau menerima kritik dan sarannya agar aplikasi Scalar ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.